Berapa banyak sih kita lihat fakta kenyataan tawuran anak muda ini, yang anak SMP ini kan tidak ada. Tidak banyak lah tawuran biasa, tapi gawat sekali ke dunia ini kan tidak juga. Klub-klub anak muda sekarang baik di segala tingkatan lah ya, mulai dari yang paling remaja sampai pemuda dan dewasa, saya kira menjadi masyarakat yang baik itulah yang kita harapkan begitu. Baik dan bertanggung jawab. Ya, Bali kalau hati-hati ditinggal orang nih. Jadi belajar itu adalah yang di sekolah itu penting, tetapi yang lebih penting lagi yang di alam semesta ini kan. Penyelenggara negara, aparat dan segala macam harusnya meneduhkan, Pak. Jangan menggawatkan suasana gitu loh. Tentuin aja. Nggak usah digawat-gawatin. Kesannya kayak mau perang Gaza. Mau lagi namanya Gaza ini loh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang. Kembali lagi di channel Wayan Setiawan 57. Mantap. Kali ini saya bersama Bapak Yusdi Dias. Beliau adalah tokoh yang fenomenal, populer pada masanya dan mungkin sampai sekarang. Dan untuk mempersingkat waktu, dan persilakan Bapak Yusdi untuk menyapa penonton Wayan Setiawan channel 57. Terus sekedar memberi satu patah, dua patah kata Pak. Mohon maaf Pak, saya jadi grogi nih Pak. Ya, semua Pak ya. Ya, selamat menyaksikan, selamat bertemu para fans, para pemirsa dari channel Wayan Setiawan 57. Senang dan bangga saya bisa bertemu Pak Wayan. Terima kasih Pak atas waktunya. Tokoh muda yang sangat energik dengan kemauan dan kemampuan yang dimilikinya, mau menyebarkan hal-hal baik bagi masyarakat umum. Terima kasih Pak. Pak, saya langsung saja nih Pak. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol seputar Bali. Sebagai senior, karena dari segi usia, tentu Bapak lebih tua dari saya. Walaupun jiwa Bapak mungkin belum tentu lebih tua. Jiwanya masih muda. Ini apa nasihat-nasihat Bapak, pandangan-pandangan Bapak, pendapat-pendapat Bapak tentang situasi Bali terkini menurut pandangan seorang Yusdi Dias? Ya, mungkin saya hanya bisa sharing lah ya. Ya, sharing lah. Kita sharing, diskusi, pendapat. Kalau tentang Bali saat ini atau Bali terkini ini kan ada banyak. Hal mana yang kita mau diskusikan dulu kan? Ada masalah sosial, ekonomi, politik, dan macam-macam lah ya. Mungkin fenomena sosial kemasyarakatan yang mempunyai gaung atau amplitudo yang besar, yang mendengung dan menggema itu karena efek dari media sosial. Ya, jadi terus terang kalau kita mau bicara media sosial ini, kita ada sedikit kebablasan lah. Kita langsung gunakan media sosial tanpa ada belajar dulu bagaimana apa itu media sosial, literasi media sosial kan gitu ya. Kita harus sharing, sebelum sharing itu ya seperti itu kita terlalu sering dengar tapi kita tidak pernah laksanakan. Ada beberapa kasus-kasus yang menonjol itu menjadi lebih gawat karena masuk media sosial itu gitu loh. Menurut saya itu. Jadi penting kita untuk mulai dari sekarang mengedukasi tentang penggunaan dan efek dari media sosial kepada masyarakat dari dini gitu. Jadi mereka tidak terkaget, tergagap melihat atau membaca berita-berita tanpa disaring lagi lalu langsung dia sharing gitu. Jadi kalau sekarang itu berita hoax lah namanya Pak. Ya, hoax itu kan ada yang memang karena ini kan ada sekarang netizen journalism. Ada yang memakai kaidah, ada yang ya tabrak aja asal viral. Jadi ya misalnya dan tidak
tidak memperhatikan atau memperhitungkan soal ini layak apa enggak, asal naik aja begitu ya. Dan dampaknya juga. Dampaknya juga karena dari kacamata dia sesat. Padahal kalau kita lihat di sisi lain mungkin bukan begitu maksudnya. Bukan begitu cerita sebenarnya kan. Apa yang kelihatan di permukaan aja. Saya kira bukan di Bali saja kasus ini, tapi di Indonesia pada umumnya. Di belahan dunia lain. Cuma ya kita sekarang skupnya di Bali, kita cukupkan di Bali. Kita perlu sekarang anak-anak itu ketika diberikan gadget, dia tahu apa batasan-batasan, apa yang boleh, apa yang enggak, bagaimana dia mencari informasi juga gitu loh. Karena bahaya-bahaya media sosial ini selain memberikan keuntungan, kecepatan informasi dan segala macam, juga mengandung bahaya-bahaya yang tidak sedikit yang bisa merugikan kita secara pribadi, gitu ya. Misalnya kalau sengaja kita memberikan kode-kode privasi kita, bisa orang lain pakai, ya. Bisa kita punya medsos itu dihack semua orang, dia bisa pakai menyalahgunakan pakai nama kita, kan sering kita tahu. Begitu juga provokator atau buzzer yang mau memperkeruh suasana, dia buat akun yang mirip nama kita atau mirip orang, kalau tidak teliti dia tahu, pikir kita yang ngomong padahal bukan, ya. Banyak apalagi sekarang ditambah dengan AI teknologi. Ini kan mirip sekali, orang kan bisa orang bisa pakai. Jadi apa yang kita lihat belum tentu sebenarnya itu yang terjadi. Berita-berita gitu ya. Atau gini ya, ini karena pas waktunya nih, kan lagi hot-hotnya nih RUU penyiaran, Pak. RUU penyiaran. Tadinya saya mau masuk ke soal tawuran anak muda. Oh ya, silakan dulu itu, karena ini juga yang lagi hit ya. Iya, yang lagi hit nih. Bro, banyak sih kita lihat fakta kenyataan tawuran anak muda ini, yang anak SMP ini kan tidak ada. Tidak banyak lah, tawuran biasa, tapi gawat sekali ke dunia ini kan tidak juga. Tapi justru orang menjadi takut dan merasa gawat sekali ketika dinain gitu, menjadi wah ini sepertinya dunia mau runtuh di Bali ini kan, seperti jangan keluar malam, jangan apa. Wah ini kan ada jam malam baru gini kan gitu. Kenapa tidak ditingkatkan aja patrolinya gitu loh. Ditingkatkan aja ini saya beberapa kali ngomongnya. Kan kawasan itu senang sekali mengutip uang keamanan. Apa dipakai uang keamanan itu? Uang keamanan itu digunakan untuk apa? Uang keamanan untuk keamanan apa gitu ya? Ya paling enggak dia buat lah. Di sini ada pos ronda kayak apa tertentu, kan lebih nyaman gitu ya. Saya bicara anak muda nih, Pak. Ini kira-kira berapa bulan yang lalu, Pak ya? Berapa bulan yang lalu lah. Ini mohon maaf saya sebut saja nama mantan senator kita, mantan anggota DPD RI, Bapak AWK. Beliau kan mengadakan kunjungan ke sekolah-sekolah dan seolah-olah dalam tanda kutip memberi restu untuk dibentuknya organisasi-organisasi siswa di luar OSIS. Dan salah satunya yang lagi viral sekarang itu Gaza, Pak. Nah, ini pandangan seorang Bapak Yusdidias gimana melihat itu? Ya, kalau kenakalan remaja ini dan dalam tanda kutip ormas-ormas remaja ini yang oleh beliau itu didukung. Padahal di sekolah sudah ada organisasi siswa intrasekolah. Terlepas bagaimana itu saya kurang paham juga. Saya ingin pandangan seorang senior saya ini bagaimana itu. Kalau terkait apa yang dikatakan oleh Pak Senator tersebut, saya kira saya belum baca, saya kurang paham ya. Saya tidak bisa mengomentari sesuatu yang saya belum baca langsung dan segala macam. Kalau misalnya anak muda belajar berorganisasi itu kan baik, ya. Belajar berorganisasi itu baik, tapi sekarang organisasi ini tujuannya untuk apa? Ya. Di sekolah ada berapa organisasi yang di dalam sekolah itu sudah ada OSIS lah, ada PMR. Nggak tahu masih ada sekarang ya, Pramuka misalnya kan, itu kan bagus. Tapi kalau dia mau buat kelompok-kelompok, zaman saya dulu ada kelompok-kelompok study club, belajar, bagus. Kelompok-kelompok yang sehobi, baik itu, ya sehobi, senang apa ya. Tapi kalau dia sudah menjurus ke hal-hal yang dilarang baik oleh negara dan agama, ya itulah fungsi orang tua,
fungsi senior di rumah atau kakaknya atau saudaranya, adiknya atau lingkungannya, om, pamannya, bibinya dan apa untuk ikut memantau. Karena perkembangan anak-anak ini kan tidak terlepas dari pertama keluarga, yang kedua di sekolah. Dengan pihak sekolah juga jangan terlalu takut karena takut dilaporin misalnya gitu ya. Dilaporin mengadakan tindakan disiplin yang terukur. Kalau tindakan disiplin yang terukur, laksanakan aja. Misalnya kalau dilaporin, pasti akan banyak orang membantu. Kan kita sering lihat di desa, ada guru yang marahin anaknya, ada yang melawan dikasih hukuman, terus keluarganya melapor. Banyak sekali orang yang memberikan dukungan. Ya, ketika dukungan publik begitu banyak, yang menang gurunya ini. Jadi kalau malas repot, malas sibuk, malas bermasalah, ya artinya kita semangat hidup sudah kurang lah ya. Kalau ada perubahan, ada masalah dan apa kan buat kita tambah semangat hidup kan. Kita harus itu challenge-nya kita. Klub-klub anak muda sekarang baik di segala tingkatan lah ya, mulai dari yang paling remaja sampai pemuda dan dewasa. Saya kira baik jika itu ada mentornya, Pak. Ada mentornya. Mereka itu sebaiknya punya mentor untuk mengarah pembinaannya lah. Kalau apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini, sepertinya mau ada perang tawuran, itu saya kira kok saya bacanya itu sudah digunakan ke kiri ke kanan ya, sudah mulai menuding-nuding ada kelompok etnis dan segala macam. Sekarang gini aja, itu kalau itu anak SMP ya, dia anak SMP itu sekolahnya di sini, misalnya dia lahir di sini, besar di sini, sudah lihat lagi Pak latar belakang keluarganya, etnis darahnya apa gitu loh. Yang mengaku orang paling asli berdarah sini, kalau kita cek DNA-nya juga belum tentu dari sini asli, Pak. Ya kan, import juga lah. Pada intinya kita semua itu pendatang. Pada intinya semua pendatang. Datang duluan dan belakangnya. Ya. Contoh orang Bali kan orang Jawa yang datang ke Bali. Ya. Kan gitu, kalau indigenous kita ini kan, jadi klaim-klaim seperti gitu janganlah, berhenti sudah. Jadi semakin kita mengklaim itu, semakin kita menyiarkan kepada publik bagaimana kekurang pahaman kita. Bagi yang sudah jalannya jauh Pak, ketawa aja melihat begini. Di Bali ini, bagaimana kita menjadikan warga masyarakat Bali yang baik gitu Pak. Warga masyarakat Bali yang baik. Terserah warnanya dia apa Pak. Jika dia menjadi masyarakat yang baik, itulah yang kita harapkan begitu. Baik dan bertanggung jawab. Ya. Karena banyak orang baik tapi nggak bertanggung jawab. Baik, betul juga tambahannya tanggung jawab ya. Saya kira itu ya, kembali lagi ke tadi, segala permasalahan sosial ini harus kita sikapi dengan kepala dingin gitu ya. Pihak yang bertugas, pihak terkait itu kan diberikan kewenangan otoritas pengaturan ini kepada pemerintah dan pihak berwenang. Misalnya polisi, Satpol PP, itu kan mendapat otoritas. Mereka sebaiknya dan seharusnya tidak membiarkan orang lain mengambil alih wewenangnya. Misalnya ada kelompok-kelompok yang mau mendisiplinkan masyarakat lain, itu kan mengambil alih wewenang pihak-pihak yang punya otoritas. Ya kalau saya ini terbuka aja Pak, kita vulgar aja. Kayak PGN membubarkan PWF itulah. Nah ini mohon maaf saya sebut saja. Ya. Kalau saya Pak, PGN itu kan ormas Pak, ormas. Saya nggak tahu ya. Begini, kalau saya ya, saya nggak tahu. Nggak usah lah kita. Nggak bolak-balik ya ngomong soal PGN begini. Kalau saya nih, misalnya pihak berwenang yang punya otoritas, dia ambil orang lain, saya tersinggung dong. Kalau saya tidak tersinggung, orang nanya, kenapa kamu tidak tersinggung? Jadi singkatnya harusnya, ini kalau saya bicara soal, mohon maaf nih Pak, PWF kemarin yang kalau toh itu dilarang atau tidak berizin, harusnya polisi yang bubarin dong. Harusnya kan pihak terkait yang membubarkan. Ya, polisi. Bukan ormas. Bukan, polisi yang bubarin. Tapi kenapa? Kalau ketika polisi bubarin, masyarakat diam. Tapi mungkin juga biar berita, biar kegiatan ini menjadi top juga bisa jadi Pak. Jangan kita lihat apa. Atau mungkin antara penyelenggara dan ada elemen mata. Saling kritik bisa? Gitu. Bisa? Kan agak tapi tanda petik dulu Pak ya. Tanda petik kan bisa kita bilang, bisa aja. Karena biar gaungnya biar wow gitu loh. Biar di Bali ini ada protes juga lah. Di Bali ini ada pandangan berbeda juga, bisa Pak, bisa. Jadi seolah-olah nanti ini
pembungkaman gitu. Hari ini kan ada yang bilang, oh ini atas restu pejabat di Bali ya, pejabat gubernur kan? Ya, PJ Gubernur gitu. Pak Gubernur nggak ada. Dan sudah dibantah oleh Pak Gubernur. Udah ada. Hmm. Harusnya yang ngomong begitu itu kan bohong dong, fitnah kan. Ambil aja dia kan. Ya. Ambil aja dia tanya kenapa ngomong gini bohong. Pembohongan publik. Ya. Ada undang-undangnya kali ya. Begitu. Jadi biar orang tak biasa gitu lah permisi. Tapi kalau misalnya ini apa namanya ada drama, siapa aktornya gitu. Ya, siapa. Jadi saya beberapa waktu dalam satu diskusi saya bilang, oh gini aja, jika kamu buat kegiatan, kalau kegiatanmu tidak tangguh atau tidak top, undang aja ormas reaksioner gitu ya, untuk buat bubarin. Nanti akan berita, kasus kegiatan ini menjadi berita. Kalau tidak begitu, kegiatan kita tidak menjadi berita. Itu bisa. Mengerti saya sambil Saya tidak bilang kegiatan PWF itu melakukan yang gitu ya, tapi bisa saja ini menjadi contoh ke depannya gitu loh. Memberi inspirasi. Wah kalau begini buat aja lah. Nanti ada yang mendamaikan, ada yang dapat nama lah begitu. Itu soal itu Pak. Ini kembali tadi kita sebelum podcast ya. Sebelum kita podcast kita sempat bicara soal pariwisata Bali. Ya. Ini menurut Bapak ini ke depan kita kayak apa nih? Padahal ini mohon maaf sebelum Bapak tanggapin nih, kita sudah ada pengalaman COVID yang membunuh pariwisata kurang lebih 2-3 tahun itu Pak. Nah, pandangan Bapak ini pariwisata Bali ke depan gimana ini? Kebetulan pimpinan daerah di Bali ini kan satu warna lah, satu partai Pak ya. Ya. Kita dengar dalam beberapa hari ini Ibu Ketua Umumnya mengatakan memberikan penilaian pariwisata di Bali tidak dikelola dengan baik kan gitu. Kan Ibu Ketua Umumnya mengatakan begitu kan. Ya itu harus menjadi introspeksi juga pada pimpinan daerah. Ya. Ini ada penilaian tersendiri, saya kira penilaian ini cukup netral. Tetapi dari kacamata saya berkunjung ke beberapa tempat di lain tempat ya, tempat pariwisata, pengelola tempat lain, Bali kalau nggak hati-hati ditinggal orang nih. Ini peringatan untuk Bali kalau nggak ada hati-hati orang akan sesama orang Indonesia. Kita kan coba mengambil pasar domestik lah ya. Jangan terlalu berharap pasar internasional jangan terlalu harap. Pasar internasional satu isu di Bali aja ada pindah ke Pattaya lah, pindah ke mana gitu. Kita ke beberapa tempat di luar ya mungkin kalah indah dengan Bali lah, kalah budaya dengan Bali, tapi kenyamanannya orang ke sana itu lebih enak. Dia jadi berkunjung ke satu tempat dia ada di Grunyung gitu loh, di Grubuti, gitu ya. Bae miso, dolar turangna. Benar bahasa Indonesia ada saling memaksakan lah gitu. Beberapa tempat lain dengan tenang dia memberikan layanan dulu. Ketika kita mau kasih tip loh, oh sorry ya saya tidak terima tip ini, kamu baiknya beli produk saya walaupun agak mahalan produknya, kita rasa ini mahal sekali produknya, kita bayar aja karena dia beli jasa dulu kan. Itu banyak tempat begitu. Yang kedua, zonasasi daerah destinasi, daerah apa di Bali harus ditertibkan. Jika ada rencana pengembangan Bali Utara gitu ya, Bali Bandara Internasional atau bandara lah. Nah, pokoknya kita kan sekarang menyimbangkan Utara Selatan. Ya. Utara ini masih rapi, mohon dibuatkan zonasinya. Mana yang akan mendapat daerah-daerah destinasi, mana yang akan menjadi daerah pemukiman. Agar jangan di daerah pemukiman dibuatin disko, dibuatin klub malam dan apa. Izinnya sudah susah, sudah kita bayar biaya tetangga, ketertiban, keamanan, begitu dia hidupkan dia punya sound system, jam 12 sudah tutup karena orang mau tidur kan, nggak fair juga. Jadi dipetakan lah mana yang akan menjadi tempat ini, mumpung masih kosong tempatnya. Utara dengan timur, ya, barat juga, itu mulai dipetakan. Kalau selatan udah lewat lah, karena selatan udah lewat lah, kacau. Udah. Jadi biarkanlah yang tamu yang senang ruwet di selatan. Nah, senang ruwet kan, banyak tuh kompleks di Canggu dan apa ruwet gitu ya. Ruwet misalnya begini, ini jalan ya,
kita dari utara ke selatan. Dari selatan itu ada bukan hanya di kanannya kita kan, dia di kiri kan, di kanannya kita. Tapi dia juga kita harus baca dari kiri jalannya kita, dari trotoar datang. Ya kan? Dari semua arah datang ke kita kan, itu kacau dah. Kan begitu. It's only happen in Canggu gitu ya. Hanya terjadi di Canggu. Kalau kita mau ya agak sedikit ada adrenalin dalam nyetir, ke sana lah main, itu kan kasih. Terus dominasi penyebaran tamu, menguasai daerah tertentu, gitu. Jadi fokusnya pengelola kawasan atau desa adat, desa dinas di daerah itu ya benar-benar diberi edukasi, disiapkan dulu. Bali ini ya hebat sekali dulu. Hebat sekali dulu ketika kita mau menerima booming tamu. Ya, di tahun 70-an itu sudah mulai dipikirkan mengubah Nusa Dua menjadi daerah destinasi. BTDC itu ya, dari daerah yang tandus, gersang, sekacang, kacang tanah, bangkuang gitu ya, dulu Pak. Tapi apa yang dilakukan pertama? Buat sekolah Pak. PPLP itu dulu. Ya. P4B itu namanya ya. PPP ya. Yang pertama dia berikan pendidikan gratis kepada warga sekitar. Ada yang 6 bulan, mungkin 1 tahun. Latihan lah. Latihan Pak. Di antara anak-anak itu juga sempat ada yang jadi GM. Memang begitu ya. Kebetulan saya angkatan Nawalah di PPLP ya. Saya lihat teman-teman saya dari daerah kawasan Nusa Dua, Walu dan sekarang belajar Pak. Kita lihat beda gaya, beda cara. Berapa teman-teman dari Bandung dengan gayanya dan apa, tapi kita bisa mix Pak, bisa menyatu dengan baik. Kemudian ini berkembang dengan bagus. Sejak jadi boom dah jadi kacau deh Pak. Ketika boom begitu besar tahun 80-an lah, 84 itu ya mulai sudah terkontrol gitu. Karena kita maunya datang tanpa mengukur kemampuan daya tampung kita gitu ya. Jadi janganlah hanya buat tambah datangnya tamu berapa. Jangan berpatokan pada berapa juta atau berapa puluh juta dan wisatawan yang datang. Jangan itu. Jadi bukan pada kuantitas. Ya kualitas, tapi pada kualitas. Pak, tahun itu kalau cari $100 kan gampang sekali Pak. Ngidam dapat $100 tuh Pak. Sekarang Pak cari $10 aja berkelahi dulu Pak. Ya itu fenomena antara, terus terang mohon maaf aja nih Semeton ya. Kita sering jumpai perselisihan antara Semeton ojol nih, ojek online, driver online dengan yang pangkalan itu kan sering terjadi. Bahkan terjadinya di bandara lagi. Kan hal-hal seperti itu mencoreng citra pariwisata Pak. Ada tarik-tarikan tamu. Nah tetapi saya bertanya tadi, untuk solusinya ke depan dari seorang Yusdidias apa Pak? Pendapat apa tuh? Ya untuk pariwisata kepada stakeholder terutama. Bagaimana banyak orang jago Pak ya. Wisatanis banyak orang jago, banyak komunitas, banyak organisasi kita yang bagus. Sudah konsep yang kamu buat, yang kamu rancang ya, yang kalian diskusikan dengan matang, eksekusinya itu. Jangan hasil diskusi ini hanya untuk diskusi aja. Diskusi dan diskusi lagi. Ya. Jadi begini, ada istilah dalam bahasa Latin. Saya dulu pernah belajar lah sedikit, tapi saya tidak piawai. Tapi saya yang ini melekat. Deliberante senatu perit saguntum. Jadi ada kota Saguntum ini sedang dikepung oleh Hannibal. Ya. Kepung habis-habisan dia oleh pasukan Karthago. Pasukan Karthago ini kan kuat. Kota Saguntum kita tolong ke Kekaisaran Roma. Tolong bantu ke bala bantuan. Di Roma, para senatu ini rapat terus-menerus Pak, cari solusi ini rapat. Sudah ada solusi, godok lagi rapat. Sudah solusi, rapikan lagi. Ada komunitas senat yang lain, fraksi yang lain lagi. 8 bulan jatuhlah kota Saguntum ini Pak. Di situ dah Hannibal ini membuat base camp untuk menyerang dengan logistik dan apa yang kuat. Jadi udah kalau kita sudah gimana? Sekarang kita mencari tamu yang berkualitas, kita taruh sonasi di sini, jalan kan? Udah, ini kan masyarakat di sini juga mau. Haknya masyarakat di sini mau, bukan hanya masyarakat kamu yang tidak bisa mengatur kan. Kita nih sebagai pemerintah
sebagai aparat harus bisa mengatur. Mungkin kita tidak populer, Pak. Ya. Tapi sebagai pemerintah berhasil. Pak populer belum tentu Pak berhasil. Banyak kebijakan populis yang berujung tragis. Ya. Ya, karena Pak ya untuk sesaat ya. Tapi orang banyak lah pemimpin kita begitu udah sekarang aja orang weh begitu udah selesai. Dia duit aja deh maunya duit. Jadi kan begitu. Ya, jadi semeton itu dari seorang senior kita Bapak Yusdidias bagaimana? Nah, senior juga lah. Ya, secara umur itu senior lah. Ya. Karena sesuai Pak, sesuai data penonton saya tuh ada di kisaran 25 sampai 34 tahun. Oh, Lebih banyaknya ditonton segitu. Jadi kalau untuk usia segini Pak ya, 25-30 ya. Buat aja Pak. Asal jangan nganggur. Buat, do something, mau bagus, mau rendah, buat sesuatu. Karena itu akan jadi pengalaman. kayak saya ini Pak. Buat aja. Kan tidak ada yang bunuh kita karena kita berbuat Pak ya. Ya, setuju saya. Terus Pak, soal yang lain. Apa yang Bapak ingin sampaikan kepada generasi-generasi muda Bali untuk ya menyikapi keadaan kita? Jadi kan sekarang gini Pak. Ini saya lebih ingin mendengar nasihat nih dari Bapak. Kita semua para pemirsa ini. Ada bilang 1000 teman itu sedikit, satu musuh tuh banyak. Terlalu banyak ya. Tetapi kalau memang dia harus hindarin Pak. Kalau kita tahu dari hindarin ya, jadi kita hindari aja Pak. Kita hindari, kita nggak usah lagi sudah punya pengalaman buruk, tinggal aja. Apa yang saya mau katakan adalah sekarang dah waktunya kita bersinergi Pak. Sudah berhenti dah bertanya lagi kamu dari mana asalnya, ya apa bedanya tuh? Ya ada. Kamu isi kantongnya berapa dan apa pengetahuan atau kebaikan apa yang kamu bisa sharekan ke saya yang bisa mengembangkan diri saya, gitu aja. Apa? Kamu tahunya buat kopi, kayak caranya buat kopi dari Bung Dona. Jadi ketika orang ngomong soal Robusta dengan Arabica, paham lah, paling enggak ketika kita diajak ada boleh saya mau buat kopi shop, tahulah benar-benar Arabicanya kami begini kan. Jadi belajar itu adalah yang di sekolah itu penting, tetapi yang lebih penting lagi yang di alam semesta ini kan. Itu pemirsa. University gitu ya. University. Ilmu alam semesta ini kan dia tahu Pak. Alam semesta ini kan dia memberikan vibrasinya sendiri. Kalau kita ya gaulnya sama teman-teman yang minum tidak bertanggung jawab, kan boleh minum Pak, selama kita bisa bertanggung jawab, ya bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bisa pulang, ya bisa bayar bonnya, gitu kan. Kalau sudah over itu kan tidak bayar bon kita sudah. Ini soal minum saya jadi teringat arak Pak. Arak ya. Ya, pendapat Bapak tentang arak ini gimana? Nah, juga arak kan banyak orang menggantungkan penghasilan dari arak. Cuma regulasi itu sebenarnya harus memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat yang bergerak di bidang itu ya. Misalnya dia membuat resellernya dapat ya. Itu ya, jangan membuat satu aturan yang begitu rigid dengan apa yang justru yang tahu kita pasti dia langgar. Agar dia jalan pasti dia bayar. Nah, satu dia pasti langgar, kedua dia pasti bayar tuh jalan ini kan. Jangan begitulah, enggak bagus. Nah sehat Pak, itu nanti akan jadi kanker di dalam tubuh ya. Akan merusak ginjal kita kalau kita makan uang haram terlalu banyak itu. Kan saya kalau Bapak pernah nonton, saya loh yang pernah bilang di Indonesia itu aneh. Penghasilan makanan haram mereka takut, penghasilan haram mereka nggak takut. Oh ya itu saya. Oknum ya, enggak semua. Banyak sekali ketemu orang baik saya. Banyak sekali ketemu orang baik. Tapi beberapa oknum yang tidak baik ini dia menutupi kebaikan banyak orang ya, menutupi beberapanya itu dapat, beberapanya itu menutupi kebaikan. Beberapa itu dan dia bangga Pak. Ya, dia kan yang tidak baik ini dan bangga memamerkan kekayaannya yang tidak wajar ini. Ini yang salah. Masyarakat tuh sebenarnya kalau ketemu orang yang kerjaannya A gitu ya, kok hebat sekali dia ya.
belajarlah kita di Google. Sudah ada Google sekarang, kira-kira gaji pejabat ini berapa, ada apa, tunjangannya berapa, gimana. Kalau dia, wah, gaya hidupnya dia, gaya hidup anaknya, istrinya, memberikan segala macam, nggak usah Pak puji-puji aja Pak, hindarin aja Pak, nggak usah berbenturan juga, kita bisa masalah karena dia punya uang kan. Kalau enggak ya segitu aja, ya udah nggak usah puji lagi. Bicara soal itu, kenapa DPR kita nggak Pak, ini kita gecot nih Pak. Perampasan aset. Ya, perampasan aset itu kan untuk pelaku kejahatan luar biasa Pak ya, korupsi. Nggak sana. Undang-undang pembuktian terbalik dari mana asal-usul kekayaan itu kenapa nggak pernah Mudah-mudahan, jadi saya tidak terrealisasi. Saya tidak berhenti berharap dan mendorong misalnya ke teman-teman yang di posisinya bagus, realisasikanlah di periode ini Pak. Akan mudah-mudahan jika memang benar kita jargonnya adalah Indonesia yang lebih baik, Indonesia emas, coba realisasikan pembuktian terbalik dan gitu ya, orang harus membuktikan dari mana asal-usul uangnya kan begitu. Sering kita juga ditanya di bank itu kadang-kadang asal uang, kita mau tulis jujur atau enggak, tapi tanya kan, kalau tidak ada pertanyaannya. Kalau kita terbiasa bohong, kita bohong terus kan gitu, ya kan? Itu loh, satu undang-undang pembuktian terbalik. Ini ceritanya, jadi topiknya jadi loncat sana loncat sini. Kita ngobrolnya kan sudah ada di skenario kan, udah siap datang kita ngopi bareng, akhirnya direkam gitu. Tadi ngobrol Terus undang-undang perampasan aset nih Pak. ya. Terus yang terakhir nih ada korupsi sekian T gitu, sampai mohon maaf nih Pak ya, ini berita di media tentunya, yang saya kutip media, kantor Kejaksaan Agung di depannya sempat ada aparat kepolisian yang wing gitu, entah apakah bagian dari pengamanan Kejaksaan Agung atau apa. Nah ini kan menimbulkan berbagai macam pertanyaan di masyarakat Pak. Ya, saya pertama ini apa yang saya sampaikan adalah pandangan pribadi masyarakat ya. Masyarakat kita masyarakat ya. Gini. Jadi kalau dalam pandangan kacamata saya, jika kita mengatakan, jadi kita tidak sedang berusaha memecahkan rekor korupsi nih. Ya. Kan kesannya sekarang kita sedang membuat pecahkan rekor korupsi. Dulu korupsi 17 triliun, naik 28 triliun dengan apa? Sekarang 271 triliun, naik menjadi 300 triliun. Ini Pak mau pecahkan rekor apa nih Pak? Rekor korupsi? Rekor dunia lah Pak, pecahkan lari sepersekian detik, gitu kan? Lompat tinggi sekian meter, baru kita bangga. Ini pun kalau kita mau pelan-pelan baca ya, yang dibilang 300 triliun, itu kan asumsi Pak. Asumsi. Saya tidak sedang membela koruptor ya. Jadi sebenarnya dia ambil korupsinya apa yang sudah diambil itu Pak, kerugian negaranya. Jadi yang dihitung sama dia kemungkinan dampak dari kerugian ekologi dan apa sekian triliun. Ya nggak usah dulu dihitung lah Pak. Yang buat juang aja kudu tuh. Yang diambil sama dia berapa? Itu aja dulu kita sudah. Terus ini kalau tidak ada blessing, kalau tidak ada kita semua permisif dan apa ya, kalau tidak ada titik lemah di yang jaga lalu lintas komunikasi, simpang siuran berita ini kan tidak hot lah. Contohnya begini, ini kejaksaan sedang memberantas korupsi gitu. Dan apa dilawan oleh institusi lain ya gitu. Nanti ada Jenderal B yang begini gitu. Kalau saya Pak dari kepolisian, saya akan tanya, Pak, bilang Jenderal B ngomong aja siapa namanya Pak. Nggak usah disebarin lah, nggak usah diberitain kan, kecuali dia bilang Jenderal B ini gitu ya. Umpama Jenderal Yusdidias gitu umpamanya. Itu baru beritakan. Kalau baru kira-kira itu ngapain juga diberitakan? Ini kan pemberitaan juga enggak benar juga gitu ya. Jadi media juga enggak benar gitu aja ini. Iya, enggak. Media-media di medsos nih ya. Kalau media-media mainstream ini kan lebih rapi ya. Lebih investigatif lah. Terus buzzer ini kan soal timah menjadi politik ya. Soal gini soal pariwisata politik, soal bantuan sosial politik, soal ini politik. Semua itu orang itu kerja-kerja politik namanya Pak. Kerja-kerja politik dan janji-janji politik. Tidak ada kenyataan politiknya. Ya, kerja-kerja politik itu ya buat kita ini, untuk naikkan elektabilitas,
janji-janji politik nanti kalau saya sudah menjabat jadi begini. Tapi kenyataannya jalan tetap aja bopeng-bopeng, semerawut, ketertiban, fasilitas umumnya tidak terurus. Ini kan kenyataan politiknya nggak ada, Pak. Kok itu dibilang berhasil? Enggak lah. Terakhir Pak, yang kejadian miris, kita kan Bali ini mendapat predikat sebagai pulau surga, pulau dewata, pulau seribu pura. Pokoknya yang bagus-bagus lah. Tapi terakhir ada kakak beradik yang mohon maaf ini bunuh diri. Dan mohon maaf ini itu adalah warga Kabupaten Buleleng, tepatnya Desa Bontiing Pak, yang mana Kabupaten Buleleng sendiri, ya secara aturan mungkin mereka nggak salah Pak ya, memberikan hibah kepada Kejaksaan Tinggi Bali senilai berapa M begitu. Kan ini gimana Pak? Itu kan namanya kerja-kerja politik Pak. Kerja-kerja politik. Kan ya mohon maaf, memang nggak ada mungkin ya boleh-boleh saja ya Forkomina gitu ya apa namanya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ini memberikan hibah. Tetapi ini fakta mungkin seperti puncak gunung es Pak ya. Bagaimana di Buleleng itu ada puluhan ribu KIM PBM itu apa KIS PBM itu yang terblokir. Tetapi pemerintahnya nggak memiliki, kalau saya melihat kejadian ini seperti nggak memiliki empati terhadap warganya Pak. 4 tahun loh Pak mereka mengurus agar dapat bantuan itu, bantuan apalah beras 3 kilo. Karena di kubu tambahan itu yang kering kalau memang nggak makan ya nggak makan Pak. Kalau nggak punya kerjaan. Karena airnya jalan juga sana. Iya. Tempatnya. Nah ini gimana Pak? Apa nggak mengusir rasa kemanusiaan kita Pak? Ayo. Ya itu akibat dari kerja-kerja politik untuk elektoral. Jadi sederhananya aja Pak. Seperti Pak Mangku bilang, kenapa kantor kejaksaan Pak? Karena kejaksaan itu bisa nangkep Pak, bisa nanya Pak, gitu loh. Bisa mempermasalahkan Pak itu Pak. Iya. Itu aja. Kalau Pak bantu rumah sakit ya paling Pak kalau sakit ke sana kan begitu aja Pak. Masa udah ada itu? Enggak lah, gitu ya. Apapun pola pemikiran, tapi kita bisa berpikir ke sana Pak. Kenapa harus itu, gitu ya? Yang bisa menahan, menangkap, mempersekusi, memperkarakan Pak sebagai pengacara negara ya jaksa, gitu. Yang kedua, pilihan-pilihan kebijakan publik itu kan diskresi dari pejabat. Ya. Tapi pejabat itu yang tidak tahu apa yang terjadi di masyarakatnya ya kasihan juga dia. Masa nggak tahu? Yang tidak tahu kejadian di masyarakatnya, yang tidak tahu kejadian di masyarakatnya ya nggak tahu, kasihan dia Pak. Mungkin dia ada handicap lah. Mungkin dia bisa punya masalah dengan telinganya, tidak bisa mendengar Pak ya. Terus bisa bicara dengan otoritas ya. Anak buahnya tidak menyampaikan berita yang seharusnya disampaikan, bisa jadi Pak. Anak buahnya harusnya, artinya dia tidak dianggap, tidak dianggap. Di swasta itu kan beberapa perusahaan yang bagus dengan apa ada semua informasi, jaring informasi, network itu kan jalan dengan baik. Memang tidak mudah untuk untuk berbenah, tetapi kalau tidak mulai, kapan kita berbenah? Ya, jadi mulailah dari sekarang menyongsong pemilihan pimpinan daerah yang baru. Nah, menyongsong ini. Ya, menyongsong ini tahun masyarakat itu sebaiknya aware lah. Selama ini yang dia janji, nggak usah. Yang dibagikan ke kalian itu uang negara, Pak. Uang bukan dari kantong pribadi. Ya, dalam bentuk apapun. Ya, mau bentuk bansos, bentuk bantuan, bentuk hibah, bentuk apa itu negara punya Pak, bukan dia punya sendiri. Cuma dia digunakan dipercaya oleh negara membagikan. Jadi haknya Pak itu. Yang penting adalah kinerjanya dia selama ini apa, sudah berapa pendidikan masyarakat yang dibantu, sudah berapa teriakan di rumah sakit yang didengar gitu kan Pak. Sekarang kan administrasi dan fasilitas di rumah sakit itu kadang-kadang begitu mahalnya. Karena orangnya desperate, karena orangnya butuh segera, memeteng dia Pak. Ini harusnya tidak perlu pakai ini itu, kadang-kadang untuk melancarkan minta tolong lah. Karena minta tolong ya tidak minta sih, harus ada pelancar kan gitu, pelicin. Kalau itu minta tolong, besok
pertolongan itu datangnya telat banget, Pak. Sudah diberi kafan baru datang pertolongan. Gitu kan? Kurang lebih begitu. Tapi ya kita juga bukan manusia yang sempurna, tapi kalau kita memang mau berbenah, berbuatlah sedikit aja untuk kita, lingkungan kita gitu ya, keluarga, kerabat kita aja dulu. Nggak usah Sangat terdekat, keluarga gitu aja. Keamanan kenyamanan, kembali lagi keamanan kenyamanan kita bantu sebagai warga masyarakat, keamanan kenyamanannya kita. Nggak usah lah kita Pak cari perang kemana, mana tuh anak berkasus, saya datang. Akhirnya buat trauma, anak ini akan melihat, oh ini kelakuan, nanti saya begitu badan saya besar kayak dia, saya akan lakukan orang lagi sama, kan nggak usah. Dan itu kita sudah ambil alih tugas negara, itu satu, untuk keamanan kenyamanan sekarang. Penyelenggara negara, aparat dan segala macam harusnya meneduhkan Pak, jangan menggawatkan suasana gitu loh, tentuin aja, nggak usah digawat-gawatin, kesannya kayak mau perang Gaza, mau lagi namanya Gaza ini loh, Gaza namanya kayak luar, kan memang kalau kita mau buat grup, buat apa kan gawat memang namanya, mana ada grup lelaki apa? Ayunadi itu bawahnya. Nah, grup becing-becing. Ada. Ini anak muda nih, anak SMP ini sekarang. Berapa tahun lalu ada Dongki namanya. Gawat tuh Dongki, ribut sekali. Ada grup Dongki kah, apakah namanya. Sudah dia tamat sekolah, ada lagi adik-adiknya sama kan, buat lagi dia gitu loh, buat lagi. Setelah kita simak, kita baca beritanya, pelan-pelan kita cerna, oh bukan begitu, ini ada orang ditantang ke sana, 3 orang menantang, nggak ada, kena prank kan ini? Iya. Kan kena prank nih, ada kejadian nggak? Nggak. Ada yang ribut nggak? Nggak ada, tapi yang ada heboh. Tapi yang ditebas ada loh Pak. Siapa? Saya lihat itu di videonya yang luka itu? Ya yang luka itu. Tapi taurnya ada? Nggak ada. Nggak ada. Setidaknya saya nggak ada lihat. Ya. Pak ini kalau ngobrol Pak, mungkin sehari penuh saya betah ngobrol dengan Pak. Ini terakhir tentang anak muda Pak. Kemarin saya sempat podcast dengan Man Lecir Pak. Man Lecir itu mantan pembalap road race gitulah Pak. Ini kenakalan remaja itu seperti yang Bapak sampaikan tadi kan, mulai dari anak-anak naik kendaraan listrik, kemudian greng-greng di jalan. Saya melihat pemerintah permisif, belum berpihak kepada anak muda Pak. Contohnya untuk menyalurkan hobinya itu. Contoh, nggak ada sirkuit. Nggak ada sirkuit. Ya mereka ya terpaksa kan. Gitu loh. Sedangkan ini kebutuhan, mohon maaf Pak, setiap pertumbuhan itu pasti ada fase-fasenya Pak ya. Ada gejolak dalam adrenalinnya. Iya kan? Jadi ada titipan aspirasi kepada kami agar menyuarakan ini, agar di tahun politik ini mungkin kepada para calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, wali kota, ya untuk memfasilitasi lah Pak. Termasuk Pak, bukan cuma balap-balapan Pak, tetapi juga sport center. Ya, enggak, Rari Angon itu Pak, nunjuk layangan. Nah, layang-layang itu juga minim sekali Pak. Ya. Keberpihakan pemerintah itu saya bilang nyaris tidak ada Pak. Begini. Ya. Keberpihakan. Selama ini di Bali apa yang diagungkan Pak? Budaya, adat, agama. Minggu lalu ini, beberapa hari lalu ini, saya ada satu pelukis meninggal, teman saya, Pong namanya itu. Saya ikut ke Nganyut di Sanur. Yang saya lihat Pak, tempat untuk Nganyut, terminal kita menuju di Kedituan yang baru, ini terminal di ultimate setnya, di ultimate. Ini yang utama, terminal utama menuju ke alam berikutnya. Setengah mati Pak di bangsal itu Pak, kalau bisa mobil masuk udah bisa muter taruh dan apa. Setengah mati Pak dibuat. Tempatnya juga mepet begitu. Tetapi begitu kita noleh ke sebelah terminal yang menuju Lembongan begitu megah dan nyamannya. Ini kan ada ketimpangan. Jadi Pak omong kosong aja Pak bilang budaya-budaya. Pak bilang mau memajukan ini itu. Tidak Pak pikirkan terminal ini Pak. Terminal kita terakhir. Satu saat dia akan pakai itu Pak. Ketika dia sudah bisa ngomong, tidak bisa apa, keluarganya sorry. Enggak apa Kak. Ini setengah mati ya. Ya. Enggak Pak. Coba Pak, saya ke Bangsal itu. Saya lihat. Kan kalau mau Banten ini kan perlu mobil pickup. Nggak bisa parkir. Nurunin. Pak mau turunin putar yang nganter kan banyak nih rombongannya. Mau muter sih bisa. Nggak bisa. Nah itu aja Pak. Sebelum Pak bilang fasilitas yang lain-lain ini ya. Memang perlu ada misalnya
sirkuit, sport center dan apa. Ini memang fasilitas-fasilitas yang profitnya tidak ada, Pak. Profitnya sedikit, tapi investasi jiwa muda, akhlak, moral anak-anak kan bagus ini. Sport center, anak-anak daripada tawuran, ada tempat untuk latihan tinju, ada tempat untuk latihan bela diri lainnya, ya untuk berkecepatan tinggi lah, adrenalinnya dipacu kan, mau balap sepeda kayak mau apa. Terus fasilitas-fasilitas itu bisa di tanah-tanah pemerintah. Tanah-tanah pemerintah kan bisa. Iya. Coba Pak data sekarang tanah pemerintah itu kan banyak diambil alih. Sewakan, Pak. Jadi sebenarnya diambil alih untuk para investor yang membangun barang-barang fasilitas-fasilitas yang sudah berlebihan ada. Bangun hotel tambahan lagi, bangun tempat-tempat pariwisata yang sudah begitu mengkacakan. Kenapa enggak untuk kita? Yang luas 1 hektar itu kan banyak juga. Ya, saya kira kita lihatlah siapa calon pemimpin daerah yang punya visi misi yang kuat, Ya. bisa diterima. Udah lupain dah warna-warna yang gini. Ini ada pemilihan gubernur Bali. Ya. Ada pemilihan Bupati Badung. Ada pemilihan Wali Kota Denpasar. Bupati Karangasem. Ada pemilihan Bupati Jembrane. Mana lagi nih, Pak? Ada pemilihan Bupati Klungkung. Ya. Nah, ini mana calon-calon pemimpin nih yang Beleleng, kan? ada pemilihan Bupati Beleleng. Nah, Ya, kita lihat aja apa visi misinya jelas dan track recordnya. Apakah selama ini janji-janji yang dia buatkan itu gini. Kalau banyak bilang gampang itu, nggak usah lah dipakai. Gampang itu. Apakah pernah dia eksekusikan, dia buatkan, ya? Yang dia berikan kepada fasilitas masyarakat umum ya, bukan kepada kelompok tertentu. Beda, Pak ya. ya. Kalau dia berikan kepada komunitas atau kelompok tertentu itu adalah dia sedang membeli suara. Kalau kepada masyarakat umum itu untuk bonum komune, untuk kemaslahatan dan kebaikan masyarakat bersama. Itu untuk semua yang bisa pakai. Ya. Jadi kalau yang untuk komunitas tertentu ya udah lupakan lah dia. Dia juga akan dilupakan orang kok gitu. Hebatnya. Sekarang hidup untuk apa lah? Ya? Kalau Terminal kita yang terakhir aja kok nggak beres gitu loh. Orang mendoakan kita nih, Pak mau jalan nih. Halo, bye-bye. Ya, Kak. Mimi, Bapak, bye-bye. Udah nyaman, Pak. Udah nyaman sekali di pasar. Tutup. Belum selesai. Gelombang kedua sudah nunggu lagi. Buat kayak yang bagus gitu loh. Ya. Siapapun yang berwenang, siapapun yang punya gini, satu saat kalian juga akan lewat sana kok. Masa kalian lewat jalan lain? Hah? Enggak, keluargamu udah lewat jalan situ. Pak Yusdi, semakin lama pembicaraan ini percakapan semakin menarik. Jadi saya minta izin ini saya jadikan part 1, Pak. Oh, boleh. Part 1 nanti ada part 2-nya. Nah, sebelumnya Nanti kalau part 2 saya mau olahraga dulu ya, biar kecil perutnya nih. Dari tadi setengah mati. Kalau ingat, tahan napas. Habis kebanyakannya lolos. sebelum kita akhiri perbincangan yang kesana kesini tetapi penuh makna nih menurut saya ingin Bapak menyampaikan pesan penutup kepada penonton Wayan Setiawan Channel 57 agar mereka berpikir sendirilah sambil menonton. Jadi Tentang bagaimana seharusnya bersikap sebagai anggota bagian dari masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Iya. Jadi sukses sekali lagi. Terima kasih yang tonton sampai selesai karena omongannya kiri kanannya. Angin kau lah judulnya gitu ya. Apa yang kami sampaikan tadi ini kan cuma obrolan. Kalau ada hal yang baik bisa dipertimbangkan. Kalau rasanya kurang bagus ya nggak usah digas lah. Itu kenyataannya kalau ada yang kurang bagus lah. Anggap aja kami salah-salah omong lah. Kalian beri maaf itu kan pahala untuk kalian. Tapi kalau ada yang bagus pertimbangkan. Segala sesuatu itu mulai dari diri kita sendiri.